Perusahaan konglomerasi Jepang SoftBank menghadapi tantangan berat dalam investasi di China. Hal ini tercermin dari penurunan kinerja keuangan terakhir SoftBank, di mana ada penyebabnya nih. Yang menarik adalah tidak lain kalau bukan karena aturan tegas pemerintah China terhadap perusahaan teknologi. Selengkapnya kami bahas dalam China Gerus Laba SoftBank. Ya, kita lihat sebetulnya secara year on year SoftBank ini masih mampu mencatatkan kenaikan net sales sebesar 15,6% secara year on year menjadi 1,48 triliun yen, atau jika kita rupiahkan dengan kurs 1 yen yang senilai 130,21 rupiah ini berarti setara dengan 192,7 triliun rupiah. Namun pada kuartal kedua 2021, SoftBank ini justru mengalami penurunan laba bersih sekitar 39,4% secara year on year menjadi sekitar 761,5 miliar yen atau setara dengan 99,16 triliun rupiah. Sehingga kalau di-compare artinya SoftBank ini kehilangan cuan sekitar 488,49 miliar yen atau 63,61 triliun rupiah dalam waktu 1 tahun. Nah, apa yang jadi faktornya? CEO SoftBank, Masayoshi Son ini mengatakan penurunan laba ini adalah bukti nyata bagaimana sanksi pemerintah China itu sangat berpengaruh kepada perusahaan teknologi. Bahkan akibat sentimen ini, saham SoftBank itu juga terkena aksi jual dan juga sudah turun sekitar 36% dari puncaknya di bulan Maret. Nah, memang ada drama apa sih antara pemerintah China dengan perusahaan teknologi? Kita akan cek di slide berikutnya. Di sini bisa dibilang memang SoftBank itu juga jadi korban ya, karena kan SoftBank adalah investor besar di perusahaan-perusahaan teknologi China yang sudah go public di Bursa Amerika Serikat dan juga Hong Kong. Sebut saja e-commerce Alibaba Group, kemudian juga ada ride hailing DiDi Global, kemudian Full Truck Alliance, aplikasi seperti Uber buat truk, dan masih banyak lagi seperti ByteDance, induk usahanya TikTok yang sebetulnya ini juga pengen IPO. Nah, kita lihat mana saja nih yang sudah diserang oleh pemerintah China ya. Jadi pada April lalu, regulator China ini mengenakan denda terhadap Alibaba sebesar 18,23 miliar yuan atau sekitar 41 triliun rupiah atas kasus praktik monopoli. Jadi alhasil laba bersih Alibaba Group ini turun lagi 5% di kuartal kedua pada tahun ini menjadi sekitar 45,1 miliar yuan atau setara dengan 100 triliun rupiah. Padahal di kuartal pertama ini juga sudah merugi gara-gara denda pemerintah China ini. Lalu pemerintah China ini juga meningkatkan pengawasan terkait keamanan data ya. Ini terhadap perusahaan-perusahaan teknologi publik juga. Jadi pemerintah China ini melakukan investigasi kurang dari sepekan setelah DiDi Global ini sebetulnya debut IPO di New York Stock Exchange. Bahkan aplikasi DiDi ini juga disebut mengumpulkan data pribadi pengguna secara ilegal dan bahkan dihapus dari App Store di China. Nah, gara-gara ini pun saham DiDi anjlok lebih rendah sekarang 30% dari harga IPO-nya. Kemudian investasi SoftBank lainnya, ini juga ada Full Truck Alliance yang juga baru IPO di bulan Juni. Ini juga kena masalah yang serupa. Imbasnya, saham Full Truck Alliance ini juga ikutan drop, nyaris 35% dari harga awal IPO-nya. Nah, lanjut nih ke depannya bagaimana? Karena kan di sisi lain, undang-undang baru yang dikeluarkan Amerika Serikat terkait kewajiban audit untuk perusahaan asing ini juga mengancam ya keberadaan perusahaan China di Wall Street. Aturan yang dikeluarkan saat kepemimpinan Presiden Donald Trump ini mengharuskan perusahaan yang terdaftar di Wall Street itu untuk berbagi audit dengan regulator Amerika Serikat. Dan jika tidak mematuhi aturan ini, maka perusahaan ini juga terancam di delisting ya. Jadi undang-undang ini pun mengharuskan perusahaan-perusahaan tersebut membuka keterlibatan mereka dengan pemerintah asing. Nah, rangkaian aturan ini pun juga dinilai akan berdampak pada investasi luar negeri terhadap teknologinya China. Kondisi pun juga diperburuk dengan aturan yang dikeluarkan lagi nih oleh pemerintah China, di mana China ini memberi sinyal untuk membatasi perusahaan yang listing di luar negeri dan juga meninjau kembali investasi asing yang masuk atas dasar keamanan nasional. Terus gimana? What's next for SoftBank kalau gitu? Nah, perusahaan China kan menyumbang ya 23% portfolio investasi di Vision Fund-nya SoftBank. Jadi CEO SoftBank, Masayoshi Son ini mengatakan sepertinya harus wait and see dulu nih. Ataupun juga mengurangi investasi-investasi baru di China. Karena sekarang bukan hanya perusahaan teknologi saja yang kena, tapi perusahaan swasta di sana juga ikut diatur-atur oleh pemerintah China. Jadi SoftBank
mengatakan harus berhati-hati dulu, kira-kira lihat dulu ya 1-2 tahun ke depan akan seperti apa, apakah aturannya ini benar-benar jelas dan dampaknya ini nanti bagaimana. Nah, meski demikian dalam jangka panjang baik SoftBank dan investor kakap lainnya ini juga masih menaruh harapan dan melihat potensi masa depan yang cerah di China. Tapi yang namanya investor, pertanyaannya dengan kondisi uncertainty seperti ini, bakal ada resiko apa lagi nih yang menanti? Nah, kira-kira siap nggak nanti para investor kakap ini menghadapi tantangan yang lebih berat atau justru lebih baik shifting aja ya ke pasar menarik lainnya nih, masuk lagi seperti ke pasar menarik lainnya seperti Indonesia. Tentu kita nantikan bersama.